Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif dari tim PKMPM Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ekonomi syariah lebih dalam di kelas finansial kedua. Yaitu kita akan melanjutkan materi dari kelas finansial pertama. Sebelum mulai, mari kita review singkat mengenai ekonomi Islam. Di ekonomi Islam itu memiliki beberapa dasar larangan, yaitu riba, goror, dan maisir. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri. Dan dalam ekonomi Islam, suatu praktik ekonomi itu tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, atau biasa disebut dengan zero sum game. Nah, untuk kita memahami sepenuhnya mengenai ekonomi Islam, mari kita bahas contoh-contoh praktik ekonomi konvensional yang melanggar larangan di ekonomi Islam. Yang pertama, contoh pada praktik hutang piutang. Contohnya adalah ada pihak A yang meminjam uang sebesar 10.000 ke pihak B, dan pihak B itu mengharuskan pihak A untuk mengembalikan sebesar 11.000, yang mana mengutang sebesar 10.000 dan diharuskan untuk mengembalikan sebesar 11.000, yang mana ada selisih 1.000. Yang mana 1.000 ini adalah bisa disebut dengan riba, yang mana praktik ini tidak boleh dilakukan dalam ekonomi Islam. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada tukar-menukar. Yaitu misalnya ada pihak A menukar uang ke B sebesar 100.000, tapi B memberikan kepada pihak A itu pecahan 5.000 sebanyak 19 lembar, yang mana pihak A itu memberikan sebanyak 100.000 dan dikembalikan sebesar 5.000 sebanyak 19 lembar atau 95.000, yang mana ada selisih di situ sebesar 5.000, yang mana praktik ini juga termasuk dalam riba. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu ini adalah contoh maisir. Praktik ini mungkin masih sering terjadi di sekitar kita, yaitu pihak yang kalah bayar sewa lapangan misalnya. Contohnya adalah terdapat 4 orang yang bermain badminton. Mereka sepakat pihak yang kalah harus membayar sewa lapangan. Jadi mereka main berempat, namun pihak yang kalah yaitu 2 orang diharuskan untuk membayar sewa lapangan tersebut. Praktik ini tidak boleh dilakukan di dalam ekonomi Islam karena ada pihak yang dirugikan. Lalu solusinya apa dalam kondisi seperti ini? Semua pihak yang bermain, menang ataupun kalah, ya harus ikut berpartisipasi dalam pembayaran lapangan untuk menghindari adanya maisir atau perjudian. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah masih dalam konteks maisir, yaitu hadiah lomba dari uang pendaftaran. Nah, misalnya nih, ada suatu lomba yang mana peserta itu harus membayar sejumlah uang sebagai uang pendaftaran, yang mana kemudian uang pendaftaran itu digunakan sebagai hadiah kepada peserta tersebut. Yang mana praktik ini tuh tidak dibolehkan karena ada pihak yang dirugikan dalam praktik ini. Dan biaya pendaftaran itu hanya boleh digunakan untuk biaya operasional perlombaan tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Dana hadiah pada suatu perlombaan itu tidak boleh didapatkan dari uang pendaftaran, tapi bisa didapatkan dari pihak ketiga, seperti sponsor contohnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh hutang piutang untuk membeli barang. Contoh kasusnya adalah seseorang meminjam uang ke pihak lain untuk membeli barang, namun dengan pemberian bunga pada pengembalian pinjaman. Contohnya adalah misalnya ada pihak A, dia ingin membeli HP seharga 10 juta. Dan A itu memutuskan untuk meminjam uang selama setahun ke pihak B sebesar 10 juta dengan bunga sebesar 20% per tahun. Jadi si A ini meminjam sebesar 10 juta, lalu di akhir tahun dia harus membayar 12 juta karena 10 juta ditambah dengan bunganya selama 1 tahun. Yang mana praktik ini tuh tidak boleh dilaksanakan di ekonomi Islam. Kenapa? Karena adanya selisih dari jumlah yang dipinjam dan uang yang dikembalikan, yaitu dalam konteks ini sebesar 2 juta rupiah. Lalu apa solusi dari praktik ini? Ketika seseorang ini ingin membeli barang namun uangnya belum cukup, yaitu dalam Islam ada yang namanya akad murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual, yaitu harga pokok dan keuntungan yang telah disetujui oleh pembeli. Atau singkatnya, penjual itu membeli barang terlebih dahulu, barang yang diinginkan pembeli, kemudian menjual kepada pembeli dengan harga jual, yaitu harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembeli dapat membayar secara angsuran. Jadi dalam praktik ini tidak adanya unsur riba.
Oke, untuk praktiknya misalnya gini, kita ingin membeli barang seharga sekian, tapi kita belum memiliki uang yang cukup. Jadi solusinya bisa kita sebagai pihak A bisa datang ke pihak B yang biasanya adalah bank syariah, lalu kita mengatakan barang apa yang kita ingin beli dan kita jelaskan secara spesifik spesifikasinya. Selanjutnya, pihak B itu yang biasanya bank syariah membeli barang tersebut dan dia memesan kepada pihak C, yaitu pihak ketiga. Lalu ketika pihak C itu sudah selesai, barangnya sudah selesai, bisa mengirimkan ke pihak B, lalu pihak B itu bank syariah bisa mengirimkannya ke pihak A, yaitu pembeli awal. Lalu pihak A itu bisa membayar angsuran kepada bank syariah secara angsuran. Jadi tidak ada unsur riba uh, di praktik ini. Kemudian adanya utang piutang pada contohnya buka usaha. Misalnya seseorang contoh yang selanjutnya adalah utang piutang pada buka usaha. Yaitu seseorang minjam uang ke pihak lain untuk buka usaha atau bisnis, namun dengan pemberian bunga pada pengembalian pinjaman. Contoh nyatanya adalah pihak A ingin membuka peternakan ayam dengan modal 150 juta. A memutuskan untuk meminjam selama 1 tahun ke pihak B sebesar 150 juta dengan bunga sebesar 20% per tahun. Jadi pihak A minjam 150 juta dan di akhir periode harus mengembalikan sebesar 180 juta, yaitu ada tambahan 20% sebagai bunga. Dan pihak ini juga tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur riba. Lalu solusinya apa? Ketika seseorang itu ingin membuka usaha tapi belum ada cukup modal, yaitu bisa melakukan dengan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah itu apa? Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha dengan modal yang disediakan oleh pemilik modal. Nah, keuntungan usaha itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pemilik modal, pengelola modal. Nah, keuntungan itu kan dibagi berdasarkan nisbah, dan nisbah itu adalah persentase ataupun rasio pembagian keuntungan antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola modal ataupun mudharib. Untuk praktik mudharabah itu pihak A dan pihak B itu melakukan kesepakatan kerjasama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, jadi di tahap ini kedua pihak ini sudah menentukan pembagian nisbahnya. Kemudian pihak B itu sebagai pelaku usaha melakukan suatu usaha ataupun bisnis, dan kemudian ketika bisnis itu sudah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi kepada pihak A dan pihak B sesuai dengan nisbah yang mereka sudah sepakati. Oke, yang selanjutnya ada akad ijarah ataupun akad jasa, yaitu akad sewa menyewa dalam sistem ekonomi syariah. Nah, dalam akad ini pemilik jasa menyewakan keahliannya kepada penyewa jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah jasa ataupun ujroh. Untuk akad ijarah ini kurang lebih sama dengan praktik jasa di ekonomi konvensional, tapi harus dipastikan pada kesepakatan ijarah ini sudah jelas untuk waktu yang akan dilakukan, juga berapa jumlah uang yang akan dibayarkan harus jelas agar tidak ada unsur gharar di situ. Kemudian ada akad bai ataupun jual beli, yaitu transaksi jual beli dalam Islam yang melibatkan pertukaran harta barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Untuk praktik bai ini kurang lebih juga sama dengan praktik jual beli di ekonomi konvensional. Tapi sama seperti ijarah, harus dipastikan harga, kualitas, dan waktunya juga harus jelas agar tidak ada unsur gharar di praktik bai ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penutup, yaitu mengenai perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan adalah proses pengelolaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Nah, tujuan dari perencanaan keuangan ini kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah bebas secara finansial, yang kedua adalah bebas dari hutang, yang ketiga adalah arus pendapatan tetap dari investasi, dan yang terakhir adalah terproteksi dari risiko finansial. Nah, perencanaan keuangan ini diatur dalam diperjelas di Al-Quran, di Quran surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Jadi ayat ini tuh menekankan pentingnya untuk tidak boros dan juga tidak kikir dalam membelanjakan uang. Kita harus menggunakan uang kita dengan seimbang dan tidak berlebihan. Yang kemudian ada dari hadis riwayat Bukhari, yaitu simpanlah sebagian dari harta kamu
untuk kebaikan di masa depan. Karena itu jauh lebih baik bagimu. Nah, hadis riwayat ini tuh mendorong kita untuk menabung dan investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niat itu. Tetapi barang siapa yang mengambilnya dengan niat akan membinasakan, yaitu tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Jadi hadis riwayat ini tuh menjelaskan agar untuk menjauhi hutang. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah Islamic Wealth Management, yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islamic Wealth Management ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah penciptaan kekayaan, kemudian tahap kedua adalah akumulasi kekayaan, yang ketiga adalah perlindungan kekayaan, yang keempat adalah penyucian kekayaan, dan yang terakhir adalah distribusi kekayaan. Nah, untuk tiap tahap ini akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah wealth generation atau penciptaan kekayaan, yaitu adalah proses menghasilkan kekayaan melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu kita harus mendapatkan penghasilan itu dari cara yang halal, yaitu kita dengan melakukan pekerjaan yang halal. Kemudian tahap kedua, yaitu adalah akumulasi kekayaan, yaitu singkatnya adalah menyimpan dan mengumpulkan kekayaan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariah. Yaitu misalnya kita dengan menabung di tabungan di bank syariah karena tidak mengandung riba yang dilarang oleh ekonomi Islam. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah wealth protection atau perlindungan kekayaan. Nah, yaitu melindungi kekayaan dari risiko kehilangan ataupun kerusakan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan salah satu caranya adalah melakukan dengan asuransi. Yang keempat adalah wealth purification, yaitu adalah penyucian kekayaan, yaitu proses membersihkan kekayaan dari elemen-elemen yang tidak halal. Yaitu bisa kita lakukan dengan yang pertama membayar zakat dan melakukan sedekah. Nah, untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut bersih dan murni menurut hukum Islam. Dan kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu adalah wealth distribution, yaitu menyebarkan kekayaan kepada yang berhak menerimanya, seperti ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam, yaitu kemudian bisa melalui zakat, infak, dan juga sedekah, yaitu dilakukan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai ekonomi Islam di kelas finansial kedua. Setelah menonton video kelas finansial pertama dilanjutkan dengan video kelas finansial kedua, diharapkan penonton dapat memahami ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional secara menyeluruh. Dan video ini juga bisa menjadi dasar bagi pemain untuk bisa memainkan permainan Smith. Selamat bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.